Dinilai subjektif dan dalil pembelaan tidak memenuhi unsur hukum, Jaksa Penuntut Umum menolak seluruh nota pembelaan Dodi Prawiranegara. Mantan Kapolres Bukit Tinggi tersebut tetap terbukti secara sah dan meyakinkan menjadi tangan kanan penggelapan dan peredaran sabu Teddy. Terdakwa dalam nota pembelaannya sangat terlihat dengan sengaja tidak menguraikan fakta hukum secara utuh dan komprehensif, melainkan secara parsial dan sangat subjektif, hanya memuat keterangan yang dianggap dapat menguntungkan bagi terdakwa. Sehingga berdasarkan nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut dengan mengingat ketentuan pasal 1 angka 26 dan 28 KUHP, kami penuntut umum menilai tidak ada relevansi alat bukti yang diajukan penasihat hukum dengan pembuktian perbuatan terdakwa dalam persidangan yang dituangkan dalam nota pembelaan, sehingga harus dinyatakan ditolak. Persidangan kasus peredaran narkoba AKBP Dodi Prawiranegara sudah memasuki babak akhir. Jawaban jaksa akan didengarkan apakah pembelaan diri diterima atau tidak. 20 tahun pidana dan juga denda 2 miliar rupiah adalah tuntutan yang dilayangkan jaksa kepada mantan Kapolres Bukit Tinggi tersebut. Lalu bagaimanakah upaya-upaya terakhir yang akan dilakukan oleh Dodi untuk lepas dari segala tuntutan jaksa? Jaksa Penuntut Umum menolak seluruh nota pembelaan AKBP Dodi Prawiranegara dalam sidang replik perkara peredaran narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dalil-dalil yang dikemukakan oleh Dodi dinilai jaksa tidak menguraikan fakta hukum secara utuh dan komprehensif, melainkan secara parsial dan sangat subjektif yang hanya menguntungkan dirinya sendiri. Jaksa Penuntut Umum memohon kepada majelis hakim agar menolak nota pembelaan Dodi dan tetap pada surat tuntutan yang telah dibacakan. Selanjutnya terkait dengan argumen penasihat hukum dalam nota pembelaan dapat kami simpulkan sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pasal 114 sebagaimana dalam dakwaan dan surat tuntutan. Kemudian yang kedua, bahwa terdakwa merupakan pelaku yang disuruh untuk melakukan tindak pidana oleh saksi Teddy Minahasa Putra, sehingga terdakwa hanyalah alat yang tidak memiliki kesalahan, oleh karena itu tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Ketiga, bahwa terdakwa tidak memiliki niat jahat dalam menjalankan perintah saksi Teddy Minahasa Putra. 4, adanya daya paksa atau operma. 5, berat ringannya tuntutan pidana terhadap terdakwa dari sudut pandang Undang-Undang Narkotika. Tanggapan, bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa sama sekali tidak disusun dengan sistematis. Penasihat hukum tidak menguraikan analisa mengenai tidak terpenuhnya unsur-unsur dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana sebagaimana dalam dakwaan dan surat tuntutan penuntut umum yang disertai atau didukung oleh alat bukti yang dapat membantah surat tuntutan yang dibacakan atau diajukan oleh penuntut umum terhadap terdakwa dan tidak didasarkan pada fakta hukum dalam persidangan. Setelah memperhatikan uraian kami tersebut di atas, maka kami berkesimpulan menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa Dodi Prawiranegara. Berdasarkan uraian di atas, kami dalam perkara ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan tetap pada surat tuntutan yang kami bacakan pada hari Senin tanggal 27 Maret tahun 2023. Kami penuntut umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili terdakwa Dodi Prawiranegara bin Haji Maman Supratman menolak seluruh alasan-alasan yang dikemukakan penasihat hukum terdakwa, dan karena dalam pembelaannya tidak mengemukakan hal-hal sebagaimana pembelaan maupun klemensi seperti yang seharusnya dilakukan oleh penasihat hukum dalam mendampingi kliennya, maka kami mohon Majelis Hakim dalam putusannya kelak akan sependapat dengan penuntut umum. Demikian tanggapan atas pembelaan penasihat hukum terdakwa Dodi Prawiranegara bin Haji Maman Supratman ini kami sampaikan dan diserahkan kepada Majelis Hakim dan terdakwa melalui penasihat hukum dalam sidang hari ini Rabu 12 April 2023. Penuntut umum ditandatangani. Demikian Yang Mulia. Terima uang 300 juta rupiah dari hasil penjualan sabu adalah nominal yang disebutkan jaksa dalam tanggapannya. Peran Dodi diceritakan bekerja sama dengan Teddy Minahasa, yaitu menukar barang bukti sabu dan kemudian menjualnya.
Terdakwa berperan sebagai orang yang bersedia bekerja sama dengan saksi Teddy Minahasa Putra untuk menukar sebagian barang bukti narkotika jenis sabu dan kemudian menjualnya untuk mendapatkan hasil berupa uang. Terdakwa adalah orang yang melaksanakan permintaan saksi Teddy Minahasa Putra untuk menukar sebagian narkotika jenis sabu yang akan dimusnahkan tersebut dengan tawas, yang mana kemudian terdakwa meminta saksi Syamsul Marif untuk mencari tawas dan menukar barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 5.000 gram dengan tawas, sehingga kemudian sebagian narkotika jenis sabu tersebut disimpan di ruang Kapolres Bukit Tinggi, sementara barang bukti yang dimusnahkan diantaranya yaitu 5.000 gram merupakan tawas. Terdakwa merupakan orang yang diminta oleh saksi Teddy Minahasa Putra untuk berkomunikasi dengan saksi Linda Pujastuti yang akan menjadi penerima narkotika jenis sabu di Jakarta. Dan selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Syamsul Marif merupakan orang yang mengantarkan langsung narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Linda Pujastuti dari Padang ke Jakarta melalui jalan darat. Selanjutnya terdakwa adalah orang yang meminta saksi Syamsul Marif untuk menemui saksi Linda Pujastuti dan berpura-pura sebagai dirinya, sehingga kemudian saksi Syamsul Marif mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Linda Pujastuti untuk dijual melalui saksi Kasranto, dan atas penjualan tersebut terdakwa menerima uang hasil penjualan dari Linda Pujastuti melalui Syamsul Marif sebesar 300 juta rupiah yang kemudian oleh terdakwa uang tersebut diubah ke mata uang asing dolar Singapura, dan selanjutnya terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi Teddy Minahasa Putra. Selanjutnya terdakwa adalah orang yang kembali menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 2.000 gram kepada saksi Linda Pujastuti melalui saksi Syamsul Marif untuk dijual kembali, juga menyimpan sisanya sebanyak kurang lebih 2.000 gram di rumah terdakwa. Namun kemudian gagal karena tertangkap oleh pihak kepolisian. Berjudulkan Tidak Ada Kejujuran Yang Sia-Sia, pembelaan Dodi disampaikan dengan berurai air mata. Penuh penyesalan, Dodi sesalkan telah jalankan perintah dari Teddy Minahasa yang telah membuat hancur kehidupannya. Kini tinggal giliran Dodi yang menjawab melalui sidang duplik sebelum majelis hakim menjatuhkan vonis kepada mantan Kapolres Bukit Tinggi. Namun karena loyalitas saya pada orang yang salah, sehingga saya menjalankan perintah atasan yang salah dan membuat saya terseret masuk ke dalam masalah besar yang menghancurkan hidup saya dan keluarga saya. Saya tak pernah ada niat sama sekali untuk memiliki barang tersebut, apalagi mengambil keuntungan baik material maupun imaterial. Murni saya lakukan karena hanya melaksanakan perintah seorang Kapolda, yang mana saya tahu perintah itu salah. Nota pembelaan telah ditolak. Kini giliran Dodi Prawira Negara yang akan menjawab jawaban dari jaksa sebelum nantinya majelis hakim akan menentukan akhir dari persidangan. Menarik ditunggu seperti apakah jawaban dari Dodi Prawira Negara setelah nota pembelaan dirinya ditolak seluruhnya oleh jaksa penuntut umum. Taufik Riyadi, Subandi, Kompas TV, Jakarta.